Di balik hiruk-pikuk agenda pemerintahan yang padat, Gubernur Seri Juanda sejati memahami bahawa esensi kepemimpinan terletak pada kemampuannya untuk mendengarkan detak jantung masyarakat. Baginya, setiap warga, mulai dari mereka yang berada di pesisir hingga yang menetap di pegunungan adalah prioritas baginya. Bagi Gubernur Seri Juanda, memimpin bukan tentang duduk di kursi kekuasaan, melainkan tentang bagaimana hadir di tengah masyarakat dengan hati yang terbuka. Dalam setiap langkah pengabdiannya, ia membawa nafas harmonis sebagai fondasi untuk menyatukan keberagaman yang ada di wilayahnya. Di sini dapat kita lihat juga seorang siswa berani ngadu kepada Gubernur Seri Juanda untuk menyurahkan hatinya. Kepedulian seorang pemimpin terpancar dari cara berinteraksinya. Tanpa sekat, ia dikenal sebagai sosok yang mampu melebur dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemuka agama hingga kaum ibu di setiap pelosok desa. Dengan sikap yang lembut namun tegas, ia menunjukkan bahwa menghargai setiap orang apapun latar belakangnya bukanlah sekedar slogan, melainkan prinsip hidup. Ia mendengarkan keluhan warga bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan empati. Kehadiran Seri Juanda membawa warna baru dalam birokrasi, sebuah kepemimpinan yang feminim namun kuat, yang mengutamakan harmoni di atas segalanya. Ia membuktikan bahwa ketegasan seorang gubernur bisa berjalan beriring dengan kelembutan seorang ibu. Melalui pendekatan yang humanis, ia berhasil merajut perbedaan menjadi kekuatan. Aktualisasi core values berakhlak dalam kepemimpinan. 1. Berorientasi pelayanan. Berarti komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Konsep dan kode etik memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Sikap dari Ibu Seri Juanda, belusukan instansif turun langsung ke pelosok desa untuk mendengar keluhan warga mengenai fasilitas kesehatan dan jalan. Kebijakan BOSDA 34 miliar mengalokasikan dana khusus untuk menjamin anak-anak kurang mampu tetap bisa sekolah. Implementasinya pada ASN menerapkan budaya pelayanan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Responsif dan cepat dalam menyelesaikan aduan masyarakat di unit kerja. Akuntabel berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Konsep dan kode etik melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Sikap yang dicerminkan Ibu Seri Juanda yaitu transparansi 100 hari kerja. Mengaudit program kerja daerah secara berkala untuk mencegah kebocoran anggaran. Kemudian prinsip mandat suci menegaskan bahwa APBD adalah uang rakyat yang wajib kembali ke rakyat, bukan untuk golongan. Implementasinya pada ASN menggunakan fasilitas kantor seperti komputer, printer, kendaraan secara efektif, efisien, dan tidak untuk kepentingan pribadi. Menolak tegas segala bentuk gratifikasi, suap, atau titipan kepentingan. Kompeten berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri. Konsep dan kode etiknya yaitu dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain untuk belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sikap dari Ibu Seri Juanda dengan penerapan keahlian, menggunakan latar belakang pendidikan double degree international business di Belanda untuk merancang tata kelola ekonomi kepulauan.
dan digitalisasi birokrasi dengan mendorong peningkatan kapasitas aparatur daerah lewat pelatihan berbasis teknologi. Implementasinya pada ASN dengan terus belajar hal baru seperti mengikuti diklat, seminar, atau menguasai aplikasi sistem baru, serta bekerja dengan standar kualitas tertinggi, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Dalam wajah birokrasi yang modern, seorang aparatur sipil negara atau ASN bukan sekedar menjalankan rutinitas, melainkan menjadi motor penggerak perubahan. Segalanya dimulai dari semangat harmonis di lingkungan kerja, dengan menghargai keberagaman latar belakang dan menjaga toleransi. Tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif, dan sikap saling bantu antar rekan kerja tanpa memandang golongan menjadi pondasi utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh konflik internal. Namun, di atas pondasi keharmonisan tersebut, rasa loyal tumbuh sebagai komitmen tertinggi. Loyalitas ini bukan sekedar patuh pada pimpinan, melainkan dedikasi menjaga nama baik instansi dan negara. Di tengah arus informasi yang deras, menjaga rahasia jabatan dan tetap teguh pada ideologi Pancasila adalah bentuk pengabdian yang tidak bisa ditawar. Kepentingan bangsa selalu diletakkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dunia yang terus berubah menuntut kita untuk menjadi pribadi yang adaptif. Kita tidak boleh terpaku pada cara-cara yang lama yang sudah tidak relevan. Dengan kreativitas dan inovasi, perubahan teknologi maupun regulasi dipandang sebagai peluang untuk bertransformasi. Bertindak proaktif dalam mempelajari hal baru, memastikan bahwa pelayanan publik tetap cepat, tepat, dan solutif di tengah pertantangan zaman yang kian kompleks. Namun, perubahan besar tidak bisa dilakukan sendirian. Melalui semangat kolaboratif, kita membuka ruang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi. Sinergi antara unit kerja, instansi, maupun masyarakat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan menyatukan berbagai keahlian dan sumber daya hasil yang dicapai agar jauh lebih optimal dan memberi nilai tambah bagi kemajuan negara. Dari Gubernur Ibu Sherly Juanda dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kita harus memiliki sifat harmonis adaptif terhadap lingkungan sekitar. Kesimpulan dan rekomendasi paparan. Ibu Sherly Juanda merupakan representasi figur pemimpin modern yang secara konsisten mengawinkan ketangguhan personal atau resilience dengan nilai-nilai berakhlak. Refleksi ASN, keberhasilan reformasi birokrasi tidak bergantung pada regulasi yang kaku, melainkan pada perubahan mindset individu ASN. Nilai berakhlak harus diinternalisasi ke dalam diri masing-masing ASN. Pesan penutup dari materi ini, menjadi ASN berarti menerima tanggung jawab besar untuk melayani, menjaga integritas melalui akuntabilitas, dan tiada henti mengembangkan kompetensi demi kejayaan bangsa.